Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-9, membalikkan hati mereka. Rabu 24 November, dengan segenap hatimu. Ulangan 30 ayat 1-10 menyatakan kasih karunia dan kebaikan dari Allah bagi orang-orang yang murtad dan berdosa. Bahkan ketika orang-orang itu berdosa dan murtad, mereka diberkati oleh Allah dalam cara yang unik. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, bahkan meskipun semua yang telah Dia lakukan untuk mereka, dan meskipun kenyataan bahwa mereka tidak memiliki alasan yang jelas atau pembenaran untuk dosa mereka, mereka tetap berbuat dosa. Dapatkah seseorang menghubungkan hal-hal ini? Dan selanjutnya apa? Dalam Ulangan 30 ayat 1-10, cobalah fokus pada apa yang menyebabkan mereka bertobat, yaitu berbaliknya mereka atau tezuva pada apa yang Allah tuntut, apa yang dituntut dan apa yang diajarkan kepada kita saat ini tentang apa yang termasuk dalam pertobatan yang benar. Pada akhirnya mereka harus membuat pilihan untuk kembali kepadanya dan untuk menaatinya dengan segenap hati mereka. Di satu sisi, isu yang nyata di sini adalah hati mereka, karena jika hati mereka benar dengan Allah, tindakan mereka akan mengikutinya. Artinya, mereka akan menjadi orang-orang yang menurut. Inilah sebabnya mengapa mereka diberikan janji yang indah, yaitu jika mereka berbalik kepada Tuhan, secara tulus kembali kepadanya, Dia akan bekerja di dalam mereka dan akan menyunat hati mereka. Mereka harus membuat pilihan. Di tengah-tengah penawanan, saat mereka berbalik kepada Allah, maka Dia sendiri kemudian akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Dan kemudian di sana, di tanah itu, Dia akan memberkati mereka. Dan bagian dari berkat itu adalah bahwa Dia akan bekerja di dalam mereka untuk mengubah hati mereka bahkan lebih tertuju padanya, sehingga mereka dan anak-anak mereka akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, sehingga engkau akan hidup. Pada akhirnya, ketika menanggapi ajakan Allah, mereka benar-benar harus bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa mereka. Dan walaupun berhubungan dengan sebuah konteks sejarah yang berbeda, Ellen White menulis, orang banyak itu bersedih karena dosa-dosa mereka telah mendatangkan penderitaan ke atas diri mereka sendiri, tetapi bukan oleh karena mereka telah menghina Tuhan dengan melanggar terhadap hukum-Nya yang suci. Pertobatan yang sejati adalah lebih daripada bersedih karena dosa. Itu adalah suatu tindakan untuk berpaling dari dosa. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 181. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang kita bisa lihat dalam Ulangan 30 ayat 1-10. Bagaimana kita mengetahui perbedaan antara bersedih karena konsekuensi dari dosa-dosa kita, di mana setiap orang bisa lakukan, dan menyesal karena dosa itu sendiri? Mengapa perbedaan ini sangat penting? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, oleh karena karakter Allah yang penuh belas kasihan, itulah sebabnya orang Israel diampuni, dan bukan karena usaha-usaha dari bangsa tersebut sehingga mereka diampuni. Tidak ada alasan yang membenarkan pengampunan Allah tersebut. Namun, Allah mau mengampuni mereka dengan cara yang sangat luar biasa, oleh karena Ia mengetahui bahwa apabila bangsa ini datang berbalik kepada Tuhan, maka Ia mengetahui bangsa ini adalah milik kepunyaannya sendiri, dan Ia mengampuni mereka. Untuk membuktikan akan hal ini, Musa kembali mengingatkan bangsa Israel bagaimana Allah menyelamatkan mereka dan bagaimana mereka dapat hidup di hadapan Tuhan terlepas dari sifat berdosa mereka. Bangsa Israel selalu melakukan akan kejahatan di mata Tuhan. Mereka selalu menyakiti akan hati Tuhan, tetapi Allah dengan tangan-Nya yang penuh kuasa, Ia bersedia mengampuni, asalkan bangsa ini datang, bertobat, dan meninggalkan akan dosa-dosa mereka. Dan hal ini terus diingatkan Musa kepada bangsa Israel ini sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Di pasal sebelumnya, di Ulangan pasalnya yang keempat, Musa menggunakan alasan untuk bagaimana Allah
mengampuni mereka. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Keyakinan akan kasih karunia Tuhan yang akan menolong orang-orang Israel ini untuk berani mendekati Allah terlepas dari sifat keberdosaan mereka. Sebagaimana bangsa Israel, demikian pula dengan kita. Kita tidak terlepas dari dosa, selalu melakukan kesalahan, selalu menyakiti akan hati Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu pasti bahwa Allah mengampuni. Asalkan kita datang kepada Tuhan, mengaku akan setiap kesalahan kita, dan izinkan Tuhan memproses akan kehidupan kita, mengampuni kita, menyucikan kita dari segala jenis kejahatan. Dan haruslah kita lakukan ini dengan segenap hati kita. Mungkin kita bersedih oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi bersedih belumlah cukup. Yang harus kita lakukan adalah setelah kita bersedih, kita sadar akan dosa kita dan kita menyesal sehingga kita tidak lagi akan melakukan akan dosa tersebut dengan pertolongan Tuhan. Kalau kita hanya bersedih, apa bedanya kita dengan Yudas? Ia pun bersedih, ia pun kecewa, tetapi hanya sampai di situ saja. Ia tidak memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Yang harus kita lakukan adalah tidak cukup hanya dengan bersedih saja, tetapi setelah itu harus diikuti dengan menyesali akan kesalahan kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita tidak akan lagi melakukan akan kesalahan tersebut, karena kita mengasihi Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.